310025 Prodi Agribisnis UAS Pembangunan Pertanian, asal daerah Flores Manggarai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan pembangunan pertanian yang ada di daerah. Yang pertama, kopi, cengkeh, kemiri, padi. Pertanyaan yang kedua, beberapa penting pembangunan pertanian menurut saya. Menurut saya, penyediaan kebutuhan pangan manusia. Apabila dengan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan penduduk, akan pangan juga semakin meningkat. Indonesia sebagai negara agraris, ada beberapa peran tambahan dari sektor pertanian, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar sekarang berada di bawah kemiskinan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak pembangunan pertanian bagi masyarakat di sekitar? Dampaknya, setelah adanya pembangunan perumahan terdiri dari 3 dampak, yaitu sosiologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosialnya berupa menurunnya masyarakat dalam kegiatan sosial, meningkatnya aktivitas masyarakat, perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih konsumtif, dan menurunnya tingkat kriminalitas. Dampak terhadap ekonomi berupa adanya perubahan alih fungsi lahan, terjadinya penurunan kualitas air sumur, meningkatnya jaringan drainase atau jaringan jalan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana ciri-ciri pembangunan pertanian bagi masyarakat di sekitar? Ciri-cirinya, yang pertama, ada pasar yang selalu siap menampung hasil-hasil usaha tani. Yang kedua, adanya teknologi yang senantiasa berkembang. Yang ketiga, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi pertanian secara total. Yang keempat, adanya perangsang produksi bagi petani. Misalnya petani diberi penghargaan petani teladan dan lain-lain. Yang kelima, tersedianya pengangkutan hasil panen yang lancar dan kontinu atau terus-menerus. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana tantangan menurut saya pada pembangunan pertanian? Tantangannya terbesar dalam pembangunan pertanian ini adalah bukan tentang letak, bagaimana meningkatnya produksi pertanian dan teknologi yang digunakan. Tantangan yang pertama yaitu menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian. Tantangan yang kedua, konversi lahan yang tidak terkendali. Tantangan yang ketiga, lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluhan serta pengembangan kelembagaan petani. Yang kelima, tantangan yang kelima, terjadinya pola agraris dalam kebijakan pembangunan nasional. Yang berikut, tantangan yang keenam adalah sinkronisasi sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik. Tantangan yang terakhir adalah belum ada keseragaman dalam data tentang persediaan pangan, sehingga terjadi perbedaan dan menimbulkan perdebatan antara
kementerian dan tantangan terbesar dalam pembangunan pertanian ini bukan terletak pada peningkatan produksi pertanian dan teknologi yang akan digunakan. Begitu saja, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.